Hari ini kita ada di minggu terakhir bulan April dan kita terakhir dengan tema pemulihan. Dan di minggu ini atau pada hari ini renungan saya bertemakan pemulihan. Saya ambil dari Markus 1 ayat 40 sampai 45. Kita akan baca bersama-sama ya. Markus 1 ayat 40 sampai ayat 45 dengan judul Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana. Sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Haleluya. Sampai sana pembacaan kita. Dan kata pemulihan itu sangat disukai semua orang. Tidak ada orang yang tidak menyukai yang namanya pemulihan. Hanya kita jarang sekali memikirkan atau jarang sekali kita merenungkan bagaimana pemulihan itu akan terjadi. Atau seperti apa sih pemulihan itu terjadi. Nah, kita melihat yang pertama bagaimana supaya pemulihan itu terjadi. Tentunya kita belajar dari orang kusta ini adalah datang kepada Yesus. Amin. Ada banyak orang di dunia ini yang kalau pingin pulih dia cari jalan yang dilakukan orang pada umumnya. Jalan-jalan, pasiar, nonton bioskop dan sebagainya dengan kata mau healing. Tetapi setelah pulang dari nonton, pulang dari jalan-jalan, kembali lagi ke rumah, yang menjadi persoalan, yang menjadi masalah tidak pernah hilang. Kita mesti datang kepada Yesus seperti orang kusta ini. Tetapi datang dengan iman dan penyerahan. Jadi poin pertama kita adalah supaya kita mengalami pemulihan, kita mesti datang pada Yesus dengan iman dan penyerahan. Ayat 40 dia berkata begini, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dilihat dari ungkapannya, orang kusta ini mengerti dan percaya bahwa Yesus berkuasa memulihkan kustanya. Tetapi yang jadi persoalan adalah kalimat berikutnya. Jika engkau mau, engkau dapat. Dia tidak meragukan akan kuasa Tuhan untuk memulihkan. Yang dia, kalau kita baca, sekedar baca, seolah-olah dia meragukan apakah Tuhan mau atau tidak. Tapi sebenarnya bukan begitu ayat ini. Kalau di ayat bahasa aslinya eanteles, artinya jika engkau berkehendak. Jadi orang kusta ini datang dengan iman tetapi menyerahkan keputusannya kepada Tuhan. Artinya cara Tuhan bagaimana untuk memulihkan dia itu terserah Tuhan. Ada banyak dari kita yang kepingin dipulihkan tapi kita punya konsep sendiri. Yes, kita berdoa.
Tapi kita sudah membatasi Tuhan. Tuhan harusnya dipulihkan seperti ABC. No, itu bukan datang dengan iman. Itu kita datang dengan konsep kita kepada Tuhan. Tapi orang kusta ini dia berkata, Ean Teles, jika engkau berkehendak, seperti lagu tadi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Pemulihan akan terjadi kalau kita datang dengan iman dan berserah kepada keputusan Tuhan. Amin. Itu hal yang pertama yang bisa kita lihat dari orang kusta ini. Dia percaya penuh kepada Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6 berkata bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tetapi kalau dia berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Jadi datangi Tuhan, berserah kepada kehendak-Nya, bahwa terserah Tuhan. Mau seperti apa caramu memulihkan, aku berserah kepada keputusan-Mu. Hari-hari ini Tuhan ingin memulihkan engkau. Datang dan serahkan keputusan kepadanya. Tidak usah mikir caranya sih bagaimana Tuhan. Tidak usah. Biarkan keputusan Tuhan dengan caranya sendiri memulihkan keadaan kita. Sebab apa yang tidak mungkin bagi kita selalu mungkin bagi Tuhan. Amin. Yes. Dan ayat 41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau. Kalau kita datang kepada Tuhan, menyerahkan kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Caranya dia bagaimana untuk memulihkan kita. Maka perhatikan ayat 41, Yesus berkata, aku mau. Yesus berkehendak memulihkan keadaan kita. Amin. Yesus selalu berkehendak. Bilang kiri kanan, Yesus mau memulihkanmu. Itu adalah hatinya Yesus. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, separah apapun keadaan kita, kalau kita benar-benar merindukan pemulihan, kita datang padanya dengan iman, kita menyerahkan keputusan padanya. Ketahuilah Yesus tidak akan pernah menolak. Dia berkata, aku mau. Karena hatinya punya kasih buat kita. Amin. Ayat 41 ini hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya. Bapak ibu saudara, perhatikan baik bahwa menurut Imamat 13:14, orang kusta itu bukan sekedar penyakit kusta. Tapi kusta itu adalah kenajisan. Dan karena itu najis, dia tidak bisa tinggal di antara keluarganya, di antara komunitasnya. Dia harus dibuang keluar daripada komunitasnya. Bagaimana perasaan seseorang yang tidak boleh tinggal di tengah keluarga, tidak boleh tinggal di komunitas, terasing, terbuang. Tentu ada penolakan, ada kesedihan, ada kesepian, ada luka di dalam batinnya. Dan orang najis ini tidak boleh bersentuhan dengan orang yang tidak kena kusta. Tapi perhatikan, Yesus mengulurkan tangannya. Yesus menjamah orang itu. Orang kusta itu bukan hanya diucapkan firman, tapi tangan Yesus terulur. Saya tidak tahu apakah Yesus mengulurkan tangannya hanya sekedar menjamah kepalanya dan menyembuhkan, ataukah Yesus mengulurkan tangannya dan memeluk orang itu. Tetapi yang intinya adalah Yesus menyentuh orang itu. Dia touch, dia jamah. Yesus memegang orang yang tidak layak dalam pandangan dunia. Hari-hari ini, apa yang sedang terjadi padamu? Apakah engkau merasa engkau ditolak? Apakah engkau merasa engkau sendirian di tengah orang banyak? Apakah engkau seolah-olah hanya dilupakan? Engkau tidak diterima karena keadaanmu. Hari ini, Yesus bukan sekedar mengulurkan tangan. Dia memeluk engkau. Amin.
Di masa ini, orang kusta tidak boleh ada di tengah orang banyak. Tapi Yesus melihat bahwa kusta bukan hanya sebuah kasus. Tapi orang kusta ini adalah pribadi yang perlu dikasihi. Bilang kiri kanan, engkau dikasihi. Tidak peduli keadaanmu seperti apa, engkau dikasihi. Zaman ini tangan itu terulur, tapi di zaman kita tangan itu tidak hanya terulur. Amin. Tangan itu direntangkan, dipakukan di atas kayu salib. Dia mati menanggung semua kenajisan kita. Kita mungkin secara jasmani tidak mengalami kusta, tidak najis secara jasmani. Tapi kita semua adalah orang yang najis. Kita orang berdosa dan tangan Tuhan bukan sekedar terulur, dia terentang di atas kayu salib. Keterpisahan karena kenajisan yang dialami orang kusta pada saat Yesus ulurkan tangannya, pada saat dia disembuhkan, itu menghapus semua keterpisahan. Keterpisahan dengan keluarga, keterpisahan dengan komunitas, keterpisahan dengan siapapun, bahkan dengan dirinya sendiri. Itu dihapuskan ketika tangan Tuhan terulur. Kita saat ini mungkin tidak punya kusta secara jasmani. Tapi tahukah kita pun orang najis. Tapi Yesus yang mati di atas kayu salib, tangan itu yang terentang menghapus keterpisahan kita dengan Allah Bapa. Amin. Dia menghapus akan keterpisahan kita dengan keluarga kita yang sesungguhnya, yaitu Allah Bapa. Amin. Engkau diterima, engkau dicintai, engkau dipandang layak dalam pemandangan Tuhan. Amin. Hari-hari ini, apa yang sedang kau pikirkan? Datang pada Tuhan dan jangan berpikir bahwa dia akan menolakmu. Kata-katanya, aku mau, masih terus diperdengarkan sampai hari ini. Amin. Masih terus diperdengarkan. Jadi yang kedua adalah belas kasihan Tuhanlah yang memulihkan kita. Belas kasihan Tuhanlah yang membuat dia memberi dirinya di atas kayu salib. Tangan yang terulur sekarang tangan terentang untuk disalibkan. Roma 5 ayat 8 bilang, bahkan oleh kasih Allah kepada kita, Yesus telah mati saat kita masih berdosa. Tangan itu terentang. Dan tangan itu pula lah yang menyambut kita. Amin. Belas kasihan Tuhan yang membuat kita ada di tempat ini dan beribadah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, no. Tapi karena belas kasihan Tuhan. Dia bukan cuma menyembuhkan kusta secara jasmani. Dia tahirkan, dia pulihkan penyakit kusta rohani kita, yaitu keterpisahan kita dengan Allah. Kalau keterpisahan dengan Allah dia hapuskan, keterpisahan dengan sosial kita pun akan dia hapuskan. Amin. Bahkan sudah dia hapuskan. Berdasarkan Roma 5 ayat 8, Yesus sudah mati jauh sementara kita masih berbuat dosa. Jadi belas kasihan Tuhanlah yang memulihkan kita. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari orang kusta ini? Pemulihan mengubah identitas dan hidup kita. Mari baca ayat 43 dan 44. Kita baca lagi ini ya. Bahkan baca sampai ayat 45. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini. Tentang apa? Tentang pentahiran yang dia alami. Kepada siapapun, jadi tidak boleh satu orang pun tahu. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi
Orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Hal yang ketiga yang bisa orang pelajari dari orang kusta ini mengenai pemulihan adalah pemulihan mengubah identitas dan hidup kita. Ada pertanyaan di ayat tadi, mengapa Yesus melarang orang kusta yang ditahirkan ini untuk jangan ceritakan kepada siapapun tentang pentahiran yang dia alami. Tetapi ayat 45 dia tidak taat. Justru dia ceritakan kepada banyak orang, akibatnya Yesus tidak bisa masuk ke berbagai kota. Walaupun Yesus ada di tempat yang sunyi, orang banyak tetap datang. Mengapa? Karena pada masa ini, berdasarkan Yohanes, di dalam Yohanes 6 ayat 15, kita baca bersama dulu ini ya. Yohanes 6 ayat 15, kita lihat alasan mengapa Yesus melarang waktu itu. Yohanes 6 ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Pada masa itu orang-orang Yahudi ingin menjadikan Yesus sebagai raja yang secara politik. Dan waktu dia mentahirkan ini, Yesus tidak ingin orang banyak hanya mengenal dia sebagai sang penyembuh yang membawa pemulihan. Mujizat, kuasa penyembuhan itu memang kuasanya Tuhan. Tetapi bukan itu tujuan Yesus datang ke dunia. Bukan tujuan utama. Tujuan utama Yesus adalah salib. Jadi sebelum kemesiasannya atau pribadinya dikenal sebagai juru selamat, Yesus tidak ingin orang banyak hanya mengejar dia demi sebuah kesembuhan, demi sebuah pemulihan secara fisik saja. Itu sebabnya dia larang, jangan. Nanti di Matius 16 ayat 16, waktu Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut kamu siapakah aku ini? Ada orang bilang Elia, ada orang bilang Yohanes. Tetapi Petrus bilang, engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup. Sejak saat itu Yesus mulai memberitakan bahwa dia akan menderita, disesah dan disalibkan. Sampai Petrus bilang jangan. Dan Yesus tengking. Itulah misi Tuhan yang terutama. Itu sebabnya dia melarang, bukan supaya orang lain tidak tahu bahwa dia adalah penyembuh, bukan. Tetapi waktunya pada saat itu belum boleh disampaikan. Sampai salib digenapi. Hari-hari ini apakah ayat ini berlaku buat kita? Jangan ceritakan kepada siapapun apa yang Yesus kerjakan dalam hidupmu. No. Ketika Yesus naik ke surga, ada pesan yang dia bilang, pergilah, beritakanlah Injil, baptislah, pergilah. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Untuk apa kuasa itu? Untuk menceritakan bahwa Yesus bukan sekedar penyembuh, tapi dialah juru selamat. Jadi waktu Yesus melarang ini memang belum masanya. Tetapi sekarang masa kita untuk menceritakan kepada semua orang. Mengapa kita semua, bukan cuma pastoral. Karena pemulihan itu mengubah identitas kita. Amin. Dia berkata kalau balik di Markus tadi. Dia bilang saat kamu tahir pergi perlihatkan dirimu kepada Musa imam. Bahwa engkau telah sembuh, bawalah persembahan. Sebagai ucapan syukur, sebagai bukti bahwa engkau sudah sembuh. Tapi 1 Petrus 2 ayat 9 bilang begini.
tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Jadi zaman Yesus telah menyelesaikan salib, dia naik ke surga, dia perintahkan untuk kita ceritakan kepada banyak orang apa yang Yesus kerjakan dalam hidupmu. Bukan sekedar pemulihan kusta jasmani, tetapi pemulihan kusta rohani. Mengapa Yesus menyuruh kita? Karena kita tidak perlu lagi ke imam seperti Musa. Kita dijadikan imam itu sendiri. Mewakili orang lain, bawa orang lain kepada Tuhan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kamu imam, mewakili manusia dengan Tuhan. Imam yang bukan biasa-biasa, ada otoritas raja. Tuhan kasih kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ada kuasa yang diberikan untuk kamu pergi dan menceritakan. Kita jangan berbanding terbalik dengan orang kusta ini. Dilarang, dia mengerjakan. Kita di zaman ini disuruh tapi belum mengerjakan. Ayo, apakah kita belum dipulihkan Tuhan? Pastor, saya masih sakit. Penyakit jasmani tidak lebih parah daripada penyakit rohani. Keterpisahan dengan Allah itu lebih parah. Amin. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengubah identitas kita. Ayo ceritakan. Bahkan dia bilang kasih persembahan kepada Musa sebagai bukti bahwa kamu sudah ditahirkan. Di zaman kita, saat kita diampuni Tuhan, kita nggak perlu bawa, maksud saya begini, bukan berarti kita bawa persembahan lagi kepada imam dan bilang aku sudah diampuni, enggak begitu. Roma 12 ayat 1 bilang persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan yang sejati itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah buat orang percaya bukan sekedar duduk dan kumpul. Tetapi memberitakan salib Kristus. Amin. Dan kalau kita menyadari hidup kita ini persembahan. Untuk bawa persembahan di gereja tidak akan sungut-sungut. Amin. Tidak akan marah-marah. Ngapain lagi bawa persembahan di ibadah? Ngapain kita mesti mengembalikan milik Tuhan? Gak akan marah karena sadar bahwa tubuh kita dipersembahkan buat Tuhan. Amin. Karena pemulihan yang Yesus kerjakan bukan sekedar dia ulurkan tangan, tapi dia mati di atas kayu salib. Demi kita diampuni, demi kita ditahirkan, demi hubungan kita dengan Allah Bapa dipulihkan. Amin. Bilang kiri kanan, persembahkan hidupmu buat Tuhan. Luar biasa. Jadi pemulihan yang kita alami itu terjadi pertukaran. Dan itu yang Yesus ceritakan di sini. Perhatikan ayat 45. Akhirnya Yesus di luar kota. Tidak bisa masuk terang-terangan di sebuah kota. Artinya apa? Orang kusta ini dulu di luar kota. Terasing dari keluarga, terasing dari masyarakat, tidak bisa beraktivitas apapun. Hidupnya tidak layak dan sebagainya. Sekarang Yesus yang di luar kota. Artinya apa? Yesus tukar tampah. Yesus mengambil apa yang dia rasakan juga. Keterpisahan dengan keluarga, keterpisahan dengan orang banyak. Disendirikan. Yesus menukar tempatmu dan tempat saya. Hari ini tidak ada kenajisan yang tidak sanggup dijamah oleh Yesus dalam hidupmu. Karena itu mari yang pertama datang dengan iman dan berserah kepada kehendak Tuhan. Tuhan jadilah menurut keputusanmu. Yang kedua, yakinilah dengan sepenuh hati bahwa Yesus mau mentahirkan engkau. Bukan karena kita layak, tapi karena hatinya penuh belas kasihan. Dan yang ketiga adalah pemulihan yang Yesus kerjakan dalam hidupmu
adalah pemulihan yang mengubah identitasmu. Bukan sekedar menyembuhkan kusta yang jasmani, bukan, tetapi memulihkan identitasmu. Jadi engkau bukan lagi orang yang biasa-biasa di akhir zaman ini. Engkau adalah orang kepercayaan Tuhan. Engkau diangkat jadi imam untuk memberitakan tentang salib Yesus. Karena itu jangan diam, tapi pergi ceritakan kepada Tuhan, kepada banyak orang tentang salib Yesus yang membawa pemulihan dalam kehidupan mereka. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kusta apa yang sedang kita alami? Mungkin kusta terhadap diri kita sendiri, artinya kita merasa kita tidak layak. Kita merasa kita terluka, kita merasa kita tertolak, sehingga kita mengurung diri sendiri. Ada di tengah-tengah gereja, ada di tengah-tengah keluarga, tetapi kita punya lonely in the crowd. Kita mengalami rasanya kesepian. Dan kita berpikir, Tuhan, masihkah Tuhan mau memulihkan keadaanku? Atau mungkin kita merasa kita punya kusta, tertolak dari keluarga, tertolak dari komunitas, karena kita berpikir kita tidak seperti mereka. Kita kurang layak. Syarat yang mereka berikan tidak bisa saya penuhi, sehingga saya tidak bisa ada di tengah-tengah kelompok itu. Mungkin seperti itu. Tapi hari ini, kalau Tuhan sanggup mentahirkan orang kusta ini, perkataannya tetap sama, aku mau. Persoalan pentingnya adalah, maukah engkau datang dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan? Sebab pemulihan yang akan dia kerjakan bukan sekedar menyembuhkan luka hatimu, dalam tanda kutip kusta lahiriah, tapi Tuhan telah mengampuni engkau. Tangannya terentang di atas kayu salib. Dia ingin memulihkan identitasmu. Engkau bukan orang biasa. Engkau orang kepercayaan Tuhan untuk memberitakan pekerjaan yang dia lakukan di atas kayu salib. Dulu hanya si kusta yang ditahirkan. Tangan itu terulur hanya untuk satu orang. Tapi sekarang tangan yang telah terentang akan mentahirkan semua orang. Mari pikirkan hidupmu dan bawa kepada Tuhan.